Semuanya, selamat sore, selamat siang menjelang sore ya. Kita bertemu lagi di Revival Restoration Service pada sore hari ini, tanggal 1 Desember 2025. Nggak terasa ya, sudah akhir tahun lagi, sebentar lagi kita masuk tahun 2026. Jadi selama tahun 2025 ini kita sudah mengikuti acara RRS kan. Banyak yang kita pelajari di dalam acara RRS ini. Nanti saya bantu Bapak Ibu dapat linknya, semua khotbah-khotbah yang diberitakan ya, dikhotbahkan di acara RRS selama tahun 2025. Jadi kita hari ini adalah RRS terakhir di tahun 2025 dan kita mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun 2026 bersama Tuhan Yesus ya. Jadi kita di Revival Restoration Service ini adalah revival, jadi restoration service adalah seperti bengkel rohani, adalah pusat pemulihan ataupun kebangunan rohani, pemulihan yang total ya, pelayanan pemulihan total di Revival Total Ministry. Jadi kita benar-benar di sini dilatih, kita di sini belajar bukan cuma memulihkan orang lain, tetapi memulihkan diri sendiri supaya kita semakin serupa dengan Yesus, kita semakin mengerti akan firman Tuhan, kita dibawa ke dalam kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa sehingga benar-benar kita tuh mengerti kehendaknya, mengerti jalan-jalannya, sehingga kita bisa masuk nanti di tahun 2026 dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Baiklah, tidak berlama-lama, saya silahkan Pak Edi untuk membuka dengan doa dan silahkan waktunya. Terima kasih Pak Edi, silahkan. Terima kasih Zilda. Shalom semuanya. Shalom, selamat sore ya. Yuk sebelum kita acara mulai kita berdoa dulu ya. Kita minta hikmat supaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia dan tidak ada yang dicuri iblis satupun. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat kesempatan indah pada hari ini di tanggal 1 Desember ini, bulan yang baru ini Tuhan, kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari Januari sampai bulan Desember ini. Tuhan, banyak hal yang masih perlu kita dalami lagi, yaitu firman-Mu, kebenaran-kebenaran firman. Karena firman-Mu ini yang akan memerdekakan, yang mempersiapkan anak-anak-Mu masuk di tahun 2026 nanti. Supaya setiap anak-anak-Mu yang mengikuti RRS ini mengalami breakthrough, mengalami pemulihan, mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan bersama Engkau. Merasakan kuasa-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga sahabat-sahabat kami yang hari ini belum hadir. Engkau tengok, engkau tilik Tuhan, engkau ingatkan bahwa hari ini ada RRS supaya mereka bisa bergabung Tuhan. Suatu peruntungan bagi hidup kami bisa selalu mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ini yang akan memerdekakan setiap anak-anak-Mu. Membekali Tuhan kami semuanya. Terima kasih Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Tanpa Engkau Roh Kudus sia-sia semuanya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati jaringan juga komunikasi kami ini, internet kami ini, supaya lancar semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus, berbicaralah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan semuanya. Hari ini tidak ada pujian, tidak apa-apa ya, supaya biar bisa cepat juga. Selamat datang semuanya di RRS. Ini hari yang bukan hari yang terakhir. Hari di mana RRS mengudara. Nanti tahun depan kita lanjut lagi lebih strong lagi, lebih hebat lagi supaya banyak jiwa-jiwa yang datang dimenangkan ya. Banyak hal-hal yang dibukakan sama Tuhan dari Januari sampai Desember ini kalau kita flashback semuanya ada kunci-kunci kerajaan Allah harus kita tangkap. Untuk apa sih? Untuk membekali kita masuk tahun 2026. Prediksi-prediksi sudah mengatakan tahun 2026 tentunya tidak mudah.
tidak seperti tahun 2025 ini. Lebih apa ya? Lebih sulit katanya. Tapi saya yakin semua anak-anak Tuhan tidak pernah akan mengalami kesulitan, tetapi mengalami breakthrough, mengalami terobosan, mengalami Ebenezer setiap hari. Supaya apa? Kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan hari ini, temanya tentang Ebenezer. Nah, Pak, kok tidak Immanuel? Kalau Immanuel itu Allah menyertai tok. Nah, itu loh saudara. Sudah Pak sampai di situ. Tapi kalau Ebenezer berbeda, saudara. Jadi munculnya tulisan Ebenezer itu di 1 Samuel 7, saudara. Di saat itu, ini saya cerita tentang Samuel dulu ya. Secepat mungkin saya akan menerangkan supaya saudara tahu. Samuel itu siapa toh? Samuel itu bapaknya Samuel namanya siapa? Elkana. Ibunya namanya Hana. Jadi Elkana ini punya 2 istri. Ini jangan ditiru ya, yang laki-laki ini. Ya lincah ya, jangan. Punya 2 istri, yang satu namanya Hana, yang satu Penina. Penina tuh punya anak, Hana tuh mandul. Kemudian Penina sering mengejek Hana, sakit hati Hana. Nah di situ akhirnya Hana masuk ke kuil, ya berdoa, ketemulah Imam Eli di situ. Dia nangis, dia berseru kepada Tuhan, dia bernasar sama Tuhan supaya dia dikasihi keturunan. Dan akhirnya benar Tuhan menjawab doanya Hana. Hana mengandung. Nah punya anak namanya Samuel. Hana bernasar kepada Tuhan, dia akan diserahkan ke bait Allah. Pisau cukur pun tidak akan pernah memotong rambutnya. Jadi rambutnya tuh gondrong dia, si Samuel. Umur 3 tahun dikasih ke bait Allah, bayangkan. Dari sejak kecil. Samuel itu sejak bayi. Umur 3 tahun itu kok ya baru bisa apa tuh ya? Apa sudah bisa masak? Belum kan ya? Nyuci juga belum ya? Tetapi diserahkan sama Hana ini. Dan ini luar biasa. Kalau sudah diserahkan, tidak boleh ditengok loh, saudara. Sampai lama sekali loh. Di situ, saudara. Nah, disinilah kemudian Samuel ini mulai dekat sama Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Di masa-masa kecilnya, saya percaya Imam Eli itu ya tidak ngajari semuanya. Cuma suruh didiamkan ya. Tapi yang hebat ini cerita dari teologi waktu saya mendengarkan waktu saya sekolah teologi itu. Samuel ini berbeda bayi dengan bayi yang lainnya. Jadi Samuel ini pilihan. Jadi bisa semuanya Samuel ini. Bahkan sejak muda dia tuh bisa mendengar suara Allah. Sebelum Imam Eli memberi pengertian bahwa itu Tuhan yang ngomong. Sampai 3 kali dia. Dia panggil Tuhan Samuel. Nah gitu. Ya saudara. Dia dikira Imam Eli. Bapak apakah engkau yang memanggil aku? Oh bukan. Sampai ke 2 kali. Sampai ke 3 kali. Nah Imam Eli itu kan imam yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi kenapa Imam Eli itu baru ngerti? Baru yang ke 3 kali. Oh ini jangan-jangan suaranya Allah. Nah, akhirnya Imam Eli ngomong sama Samuel. Kalau engkau nanti mendengar lagi, engkau berkata, ya aku siap mendengar Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kepekaan Samuel ini luar biasa. Sama dengan hidup kita. Kita harus peka ya. Di tahun ini, saudara, sebelum akhir selesai, saudara harus peka mendengar suara Tuhan. Lebih lagi, saudara. Seperti itu. Minta seperti Samuel. Tuhan baru mencari orang-orang seperti Samuel. Saudara kalau baca ini gereja kami baru membahas tentang Ebenezer. Saya kira tuh gini. Yang namanya Ebenezer itu kan sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya pikir cuma sampai di situ tok, saudara. Ternyata berbeda sekali saat saya diterangkan baru tahu loh, saudara. Betapa dangkalnya saya mengetahui tentang Immanuel, Ebenezer, Maranatha, saudara. Begitu saya mendengar benar-benar Ebenezer, apa sih Ebenezer itu? Bagaimana supaya saudara dan saya itu mengalami Ebenezer setiap hari? Ya saudara,
Setiap hari itu berlangganan mujizat. Bagaimana setiap hari kita tuh mengalami Tuhan lebih dari segala-galanya, saudara. Sehingga roh kita tuh menyala-nyala terus. Tidak panas dingin, saudara. Imannya mulai naik, terus turun lagi. Tidak stabil, saudara. Padahal di tahun 2026 nanti, kalau iman kita, pengertian kita tentang firman tidak matang, saudara. Banyak nanti tahun 2026, banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan itu banyak sekali. Saudara kecewa dengan Tuhan karena tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Di situ. Ya kok Tuhan tidak nolong ya Pak? Ya karena kamu kurang pengertian sama Tuhan. Nah, saya akan bacakan saudara. Judulnya itu kan 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat 13. Terlalu panjang, saya melompat ya saudara. Jadi saudara sudah tahu sebenarnya kisah ini tentang Ebenezer. Nah saudara, saya akan bacakan 1 Samuel 7 mulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Saya akan bacakan ya saudara. Saudara simak sungguh-sungguh, tangkap ini saudara, arti Ebenezer sebenarnya tuh apa sih? Kenapa sih kok saya tidak mengalami Ebenezer? Itu loh saudara. Yuk, saya akan bacakan ya. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jadi, bangsa Israel itu dikejar-kejar orang Filistin. Ini musuh dari dulu sampai sekarang, saudara. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Jadi waktu Samuel berdoa, tahu-tahu bangsa Filistin itu nyerbu. Ini Samuel belum selesai berdoa, belum selesai mempersembahkan. Nah, apa yang terjadi? Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke Hilin Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki darah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi Tuhan itu membela bangsa Israel melalui siapa? Melalui Samuel. Samuel ini nabi yang luar biasa, yang benar-benar tahu tentang Tuhan. Tahu, dia mengerti sampai-sampai Tuhan itu luar biasa kepada Samuel. Bahkan sampai di ayat 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki darah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Apa yang terjadi artinya ayat ini, saudara? Seumur hidup Samuel, saudara. Jadi saat Samuel masih hidup, bangsa Filistin selalu kalah. Selalu KO. Seumur hidup Samuel, jadi tidak ada gangguan waktu itu. Waktu Samuel masih hidup. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat Samuel meninggal, Ebenezer itu lepas tuh, saudara. Tangan Tuhan itu lepas. Tidak menyertai bangsa Israel lagi. Dan Israel dihabisi oleh bangsa Filistin lagi, saudara. Coba zaman Daud. Setelah Samuel, siapa saudara? Raja pertama kali, Saul. Lawan bangsa Filistin. Setelah Saul siapa? Daud. Saudara.
Tetapi zaman saat Samuel masih hidup, orang Filistin ditumpas habis, saudara. Itu perjanjian Tuhan dengan Samuel. Nah, tahun ini, saudara, sebelum selesai, Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap seperti Samuel. Yang sukanya mempersembahkan semuanya untuk Tuhan hidupnya, saudara. Tuhan baru mencari orang-orang seperti ini. Saat itu, saudara, Tuhan mengguntur dengan kuatnya ya, saudara, di ayat yang 10. Sampai apa, saudara? Ini gendang telinganya bangsa Filistin itu pecah semua. Pada bingung, saudara. Saudara coba dengar suara yang gemuruh sampai telinganya sakit. Saudara nanti jadi bingung, saudara. Keseimbangannya juga akan tidak seimbang tubuhnya pada jatuh, saudara. Nah, di sini. Karena apa? Samuel berharga di mata Tuhan. Nah, tetapi saudara, saat Samuel mati, saudara, Ebenezer itu, saudara, tidak berlaku lagi untuk bangsa Israel, saudara. Ngeri ya, saudara. Bukankah itu juga sama, saudara? Kadang-kala kita berpikir gini ya, Ebenezer sampai di sini Tuhan pasti menyertai aku, memberkati aku. Nyatanya, tidak pernah diberkati Tuhan. Hidupnya semakin susah. Karena apa, saudara? Nanti saya akan jelaskan. Saya pikir dari dulu Ebenezer, Tuhan menyertai aku. Pikiranku itu sempat sampai di sana, saudara. Setelah dijelaskan secara teologis, saya baru mengerti, saudara. Waduh, ternyata kata-kata ini kadang-kala membuai hidup saya ini, saudara. Bilang Immanuel. Nanti kapan-kapan saya bahas tentang Immanuel juga, saudara. Supaya saudara mengerti sebenarnya. Nah, disinilah, saudara. Nah, Ebenezer itu bisa hilang. Ebenezer itu apa ya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu benar bisa lenyap, saudara. Contohnya waktu apa? Yang ayat tadi 13 ya. Seumur hidup Samuel, Tuhan itu menyertai. Artinya apa? Setelah Samuel tidak ada, orang Filistin itu kembali lagi loh menyerang bangsa Israel, saudara. Akhirnya bangsa Israel meminta raja. Siapa? Saul. Saul kalah. Saul kalah. Sebelum ada Samuel pun juga bangsa Israel kalah. Sehingga tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Saudara kalau baca nanti ya, di 1 Samuel 1, saudara baca. Itu bagus sekali, saudara. Tabut Allah dirampok, dijarah karena apa? Kalah bangsa Israel sama orang Filistin. Kemudian tabut Allah diarak ke tempat Filistin. Dihadapkan dengan tabut Allahnya bangsa Filistin. Dewa Dagon, saudara. Dihadapkan, saudara. Kemudian esok paginya, Dewa Dagon itu patung, Dewa Dagon itu kepalanya jatuh, saudara. Begitu luar biasanya tabut Allah ini, saudara. Sama dengan hidup kita, saudara. Kita butuh tabut Allah. Yaitu apa? Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Contohnya, seperti saudara dan saya hari ini bersekutu di RRS ini. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Tuhan selalu hadir. Benar-benar. Karena apa, saudara? Firman Tuhan sudah jelas ngomong. 2-3 orang berkumpul, aku selalu hadir. Dia selalu menyertai kita. Tapi belum tentu Ebenezer itu bersama, saudara. Di sini. Apakah kita sungguh-sungguh, saudara, di dalam Tuhan? Kalau orang sungguh-sungguh, di dalam Maleakhi 3 ayat 18 berbicara gini, saudara. Aku akan mengadakan perbedaan-perbedaan. Mana anakku yang sungguh-sungguh berharap kepadaku dan yang tidak, saudara. Nah, di situ. Nah, sekarang bagaimana supaya Ebenezer ini melekat terus pada kita seperti melekat pada Samuel, saudara. Supaya tidak lepas, saudara. Nah, yang pertama, mintalah yang luar biasa kepada Tuhan. Karena hidup kita itu hanya sekali saja hidup, saudara. Maleakhi 3 ayat 18 tadi ya. Aku akan mengadakan perbedaan. Minta yang lebih, saudara. Minta yang luar biasa. Saudara minta Tuhan pakai hidupku, Tuhan. Menjadi sejarah yang baru sebelum tahun ini selesai, Tuhan. Memenangkan banyak jiwa-jiwa, Tuhan.
memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan yang kekurangan, yang miskin, supaya aku memberi dia makan, supaya aku memberi dia pakaian, Tuhan. Pakai menjadi sejarah yang baru, berkati aku Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Saudara, di situ saudara. Supaya apa? Saudara mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Supaya excited kalau saudara tidak mengalami Tuhan. Saudara gimana? Mana buktinya Pak Edi? Aku sudah ke gereja, sudah ikut pemuritan. Saya sudah ikut RRS Pak Edi. Tetapi kenapa aku tidak mengalaminya? Beberapa hari yang lalu saya membahas tentang apa ya? Ada 7 itu loh, saudara. Masih mengganjal di dalam hati ini ya. Nah itu. Nah itu coba saudara flashback lagi, buka lagi. Apakah masih ada hati yang tidak pas selama ini di tahun ini sebelum tahun ini selesai? Saudara selesai dengan dirimu sendiri, saudara. Sekarang saudara, pikiranmu hanya pikiran Kristus, saudara. Saudara kalau masih pakai perasaan, saudara tidak bisa dipakai Tuhan di tahun 2026 nanti, saudara. Karena penuaian besar-besaran nanti, saudara, ini terjadi, saudara. Saudara lihat, belum lama ada banjir, banjir kayak gitu, saudara. Ngeri sekali, saudara. Bencana alam. Kemarin Gunung Merapi, gunung apa? Gunung mana itu? Meletus, saudara. Nah itu. Saudara ngeri sekali, saudara. Ini harus tergenapi semuanya, saudara. Ini firman Tuhan harus terjadi, saudara. Begitu juga saudara dan saya harus menikmati firman, mengalami firman Tuhan. Meminta hal yang luar biasa Tuhan. Supaya aku mengalami firman-Mu Tuhan. Supaya aku tidak bosan. Nah, di situ saudara. Saya setiap hari selalu minta Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Supaya aku mengalami firman-Mu terus Tuhan. Aku mau minta yang luar biasa Tuhan. Tidak hanya 1 jiwa, 2 jiwa Tuhan. Bahkan bisa lebih Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Di situ saudara. Yang pertama itu. Yang kedua, minta pengurapan terus saudara. Saya selalu tekankan berulang-ulang kali. Urapi. Saudara, urapi jidat kita ini loh. Saudara. Karena kenapa saudara? 99% peperangan terbesar di mana? Di sini ini loh saudara. Di jidat kita ini, di pikiran kita ini loh saudara. Efesus 4 ayat 23 ya. Dibaharui roh dan pikiran kita setiap hari. Samuel sejak kecil itu diurapi terus oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Supaya pikiran ini saudara tidak menjadi pikiran duniawi. Supaya apa saudara? Mikirkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu saudara. Jadi hari-hari ini coba, kalau masih mikirin, waduh, kenapa ya aku susah? Saudara tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan di tahun 2026. Coba cara berpikirmu dirubah semuanya. Saudara, tiap pagi saya selalu sarankan, ambil minyak urapan. Urapi Tuhan. Urapi aku Tuhan. Pikiranku dan rohku Tuhan. Setiap hari Tuhan. Supaya ada sejarah baru Tuhan di tahun ini sebelum aku mengakhiri tahun ini, selesai tahun ini Tuhan. Buat aku Tuhan menjadi hamba Tuhan atau pelayanmu Tuhan. Memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang belum pernah aku lakukan Tuhan. Saudara, di situ saudara. Masalahnya Pak Edi, banyak orang tuh gini. Dulu saya tuh ya enggak mau menginjili saudara. Silent. Padahal kita tuh sudah diselamatkan. Kenapa kita membisu? Alasannya gini, karena sudah nyaman di gereja, termasuk saya dulu saudara. Sebelum saya itu bisa melayani saudara. Saya tuh pikir gini, wah senang gereja tuh enak melayani. Aku sudah ada semua? Mau apa saudara? Tim doa enak, asyur penak. Ya saudara, apalagi saudara? Tim pemerhati
Semuanya enak, nyaman. Terus teman saya, mentor saya, ngomong gini, Ed, mbok kamu sekarang keluar, Ed. Maksudnya keluar apa? Melayani jiwa-jiwa. Bayangkan, saudara. Sudah nyaman di gereja, suruh melayani jiwa-jiwa di luar gereja. Nah, saya mengelak. Mengelaknya tuh tepat dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan saya buat pedang-pedangan. Karena belum mengerti, ini belum pernah diurapi otak saya, ini pikiran saya. Nah, memang sih, saya bilang gitu. Kan banyak anggota, ada yang mata, ada yang tangan, ada yang kaki. Saya mengelak seperti itu. Tidak harus semua ke sana, saya bilang gitu. Karena saya tidak tahu firman, kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya bersikeras, saya tidak mau melayani keluar. Tetap di dalam gereja. Akhirnya, waktu itu ada KKR. Ada salah satu hamba Tuhan. Tahu-tahu siapa yang mau dipakai Tuhan maju ke depan? Saya majulah, saudara. Ya salah hamba Tuhan tuh selalu memegang kepala gini tuh saudara. Sama tangan tuh ada. Biasanya kan seperti itu altar call, saudara. Untung enggak kaki ya saudara. Sudah pakai tangan, kaki, waduh saudara. Tahu-tahu hamba Tuhan bilang gini, engkau akan menjadi penjala manusia. Waduh saudara. Itu jadi beban saya dalam hidup saya saudara. Benar saudara. Akhirnya ya sudah. Tahu-tahu saya membaca di dalam Yohanes terakhir ya, Yohanes 22 ya. Bilang gini, Petrus, Tuhan Yesus kan bilang sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kok ya pas loh, saudara. Saudara. Orang mengasihi Tuhan, itu pasti suruh menggembalakan domba-domba. Enggak harus jadi pendeta. Ya, saudara, seperti itu. Saya baru ngerti, saudara. Kalau mengasihi Tuhan, itu harus sayang sama domba-domba, saudara. Jangan dikelelerkan. Nah, di situ saya baru mulai melayani Tuhan, saudara. Mengalami firman, saudara. Saya baru mengerti kalau saya tidak melayani. Saya tidak pernah mengalami namanya miracle, mujizat kesembuhan. Yang gila bisa sembuh itu tidak mungkin terjadi dalam hidup saya kalau saya tidak mengalami, tidak mau keterjun, saudara. Yang di penjara-penjara juga, saudara. Tahun besok saya sekitar 19 tahun saya, saudara, melayani di penjara. Di situ, saudara. Nah, baru saya mengerti. Yang kedua ini mengalami firman Tuhan, saudara. Saya baru mengerti mendoakan orang-orang ODGJ mengalami kesembuhan. Oh iya benar ya. Saya dilatih juga sama Pak Andreas Samudra. Pak Andreas Samudra itu rajin loh memenangkan banyak jiwa loh saudara. Benar itu enggak main-main itu hamba Tuhan yang luar biasa saya katakan. Benar saudara. Tapi waktu itu kita itu ya cuma firman-firman saja. Akhirnya apa saudara? Ya mati hidupnya. Tidak mengalami miracle. Tidak mengalami firman Tuhan sendiri. Ibaratkan apa? Seperti laut merah, laut mati. Kalau di Israel itu, laut mati itu hanya menerima garam. Makanya tidak ada kehidupan. Silent, membisu. Padahal kita sudah diselamatkan, sudah dimenangkan. Nah di sini saudara. Yang pertama tadi minta yang luar biasa. Banyak hal ya saudara yang harus diminta saudara sama Tuhan. Yang kedua harus mengalami firman Tuhan. Pembaharuan terus pikir. Setiap hari saudara. Lakukan. Apalagi kemarin yang sudah ikut retret. Jangan sampai saudaranya ikut tidak mengalami. Saudara rugi. Rugi waktu. Benar. Kalau saudara tidak pernah mengalami, saudara-saudara akan kecewa dengan Tuhan. Pasti saudara. Kalau saudara benar-benar mengalami, mengasihi Tuhan, saudara harus punya pikiran, oh ya sekarang hidupku bukan untuk aku lagi. Tapi untuk jiwa-jiwa. Di situ saudara. Tidak hanya tahu firman saja. Tetapi mengalami firman di dalam hidupmu. Mengalami mujizat setiap hari.
Saudara tidak usah harus seperti saya jadi pendeta, melayani di penjara, terus apalagi saudara, melayani ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Nggak usah saudara. Saudara mendoakan kita, besuk orang, anjang sana, mendoakan orang. Saudara, itu sudah melayani saudara. Dan minta yang besar, Tuhan aku ingin yang besar. Saya baru minta Tuhan terus kaum Kedar Nebayot, Hindu, Buddha saudara. Beberapa hari dikasih ini bayat 5. Puji Tuhan kemarin sudah ikut baptis semua. Puji Tuhan. Yang satu ini susah saudara. Orang Buddhis. Buddhis tahu ya saudara. Lebih mudah kaum Kedar Nebayot terima Yesus ketimbang Buddhis saudara. Nah di situ. Tapi saya tetap maju terus. Saya dekati. Saya belajar supaya saya semakin mengerti bagaimana supaya orang ini bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di situ, saudara. Saya minta itu sama Tuhan. Supaya ada sensasi itu, saudara. Supaya kita, aduh, oh iya benar ya, kuasa Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi, supaya Ebenezer tidak lepas dari kita. Ada 3 tadi ya, saudara. Minta yang pertama, minta yang luar biasa dari Tuhan. Hidup hidup ini hanya sekali. Tuhan pakai aku yang luar biasa. Yang kedua, harus mengalami firman. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara seperti itu, saudara. Yang ketiga, tetap masih melayani jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan, saudara. Seperti tadi ya, memberi makan jiwa-jiwa. Contohnya siapa, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dia waktu Tuhan Yesus, banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, sudah larut malam, murid-muridnya bilang apa? Suruh pulang saja. Tuhan Yesus bilang apa? Beri dia makan. Nah, saudara, di situ. Kenapa, saudara? Saat kita melayani Tuhan, kita tuh mendapat upah. 1 Timotius 5 ayat 18 ya. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upah. Gaji dengan upah berbeda, saudara, dari Tuhan. Gaji itu kalau saudara bekerja. Ada tahu orang bekerja mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Dan tidak cukup terus. Berbeda dengan upah mengiring Yesus. Berbeda, saudara. Gaji itu bisa salah. Tetapi upah, berkat yang dari Tuhan, itu tidak bisa salah, saudara. Bahkan tidak pernah kurang. Lebih daripada cukup, saudara. Nah, kalau hari-hari ini saudara belum pernah diberkati Tuhan, jangan-jangan saudara belum melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan, itu pasti diberkati Tuhan. Cobaan, saudara. Tapi jangan punya pikiran aku melayani Tuhan biar diberkati. Jangan. Saudara, percaya aja sama Tuhan. Karena seorang pekerja selalu mendapat upah. Benar, saudara. Dalam hidup saya, banyak orang bertanya-tanya kepada saya, kamu kerja apa, Ed? Saya cuma hamba Tuhan. Hidup saya melayani jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di penjara. Berarti kamu dapat dari departemen keagamaan apa kan? Enggak. Saya enggak dapat. Benar. 18 tahun ini saya mengabdi kepada negara. Saya malah pakai uang saya sendiri. Untuk beli buku, saudara. Saudara, di ODGJ pun sama, saya nggak dibayar, saudara. Banyak orang nggak mau. Pengennya kalau kerja kan dibayar. Benar. Saya yang gaji itu Tuhan Yesus. Tuhan. Anak-anak saya bisa kuliah. Ini anak saya, puji Tuhan, ngambil S2 teologi, meneruskan. Puji Tuhan kemarin, ini besok hari Rebu, ada salah wawancara, dapat biasanya dapat diskonan, saudara. 50%, lumayan. Dari 40 juta, dapat dari
universitas 50%, nah 40 juta berarti apa? 20 jutaan ya saudara, 20 juta. Nah itu. Nah, di sini saudara, saya belum ada uang. Saya ngomong sama anak saya, Grace, jangan melihat uang. Saya itu selalu ngajari anak saya seperti itu. Jangan pernah lihat uang. Kau lihat Tuhan. Maju saja. Bener ini, Pi. Loh, papimu tuh tidak pernah bohong. Percaya sama Tuhan. Akhirnya daftar. Besok Rebu wawancara. Pi, kalau nggak dapat gimana, Pi? Papi bayar berapapun. Gitu. Jadi anak tuh semangat, excited, saudara. Situ. Saya ngomong sama anak saya, papimu itu bernasar sama Tuhan waktu kamu dalam kandungan mamahmu. Tuhan, kalau istriku hamil anak pertama, kalau bisa saya minta anak-anakku Tuhan, minta dua saja Tuhan, perempuan semua. Kalau laki nanti nakal Tuhan, seperti lincah. Enggak ya, lincah enggak nakal kok ya. Sudah bertobat ya lincah ya. Dan akhirnya benar dikasih perempuan semua sama Tuhan. Lincah langsung buka kamera ini dah marah ini. Saudara. Tapi benar ini nasar saya, saudara. Seperti Hana. Hana pengen anak laki, saudara. Saya pengen anak perempuan. Karena saya tuh suka anak perempuan itu apa ya, saudara? Anak perempuan itu nurut. Sama orang tua tuh nurut. Nah, anak laki, aduh Tuhan. Ya lincah. Ah, itu di situ, saudara. Benar, saya nasar Tuhan. Nanti kalau anakku yang pertama perempuan Tuhan, aku serahkan Engkau Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya benar. Anak saya itu malah yang mengingatkan saya. Waktu dia sekolah SMK, lulus. Tahu-tahu mendaftar tempat universitas yang masak-masak itu apa namanya. Saya lupa. Diterima. Nah, pikiran saya, biarinlah. Nasar saya enggak usah saya tepati. Saya pikir gitu, saudara. Akhirnya apa? Tiba-tiba anak saya bilang sama saya, Papi, aku sudah diterima di UKRIM. Kaget saya. Ngapain kamu kuliah di sana? Saya pengen jadi pendeta. Wah, saudara saya kan sudah ditampar, saudara. Saudara, di situ loh, saudara. Janji sama Tuhan. Saudara hari ini coba janji sama Tuhan. Tuhan berkati aku untuk memberkati banyak orang, Tuhan. Seperti yang pertama tadi, yang pertama, mintalah yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan akan pakai, saudara. Saudara, jangan minta yang kecil-kecil. Tuhan pakai aku menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Setiap orang yang aku doakan mengalami Engkau sebagai juru selamat, Tuhan. Mengalami pertobatan yang gampang dan mudah, Tuhan. Kalau saudara menjadi bisnisman, bisnis girl, Tuhan, setiap usahaku dibuat berhasil dan beruntung. Aku akan memberkati banyak orang, memberi makan banyak orang. Gitu. Ada perjanjian deal-deal sama Tuhan. Tuhan suka. Daripada berkati aku Tuhan supaya aku bisa keliling dunia. Wah, nah itu salah nyari minta berkat, saudara. Banyak loh, saudara. Saya pernah cerita apa belum ya? Cobaan terbesar saat duitmu banyak. Saudara. Bener, itu cobaan. Saat uangmu banyak, saudara belum pernah megang uang 10 miliar. Tiba-tiba, suddenly, saudara. Tuhan memberkati saudara 10 miliar. Apa yang kau pikirkan urusan? Tidak bisa tidur pertama. Kedua, ngelis. Ngelis tahu ya saudara? Pergi ke Bangkok, ya, ke Singapura, ke Semarang. Enggak jadi. Semarang ada Buning ya saudara. Ya, ke Amerika, ke Hong Kong. Pengen keliling dunia saudara. Enggak pernah bangun tidur. Tuhan, hari ini siapa yang harus aku berkati Tuhan? Mulai hari ini coba saudara. Belajar seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti Samuel. Hidupnya hanya untuk Tuhan. Ebenezer itu menyertai terus. Sampai Samuel mati, saudara. Begitu mati Ebenezernya lepas, saudara, dari bangsa Israel, saudara. Sama dengan hidup saudara. Kalau saudara hari-hari ini tidak pernah melayani, maaf kata saudara, Ebenezermu lepas, saudara. Di situ, saudara. Saudara harus melayani sampai Tuhan Yesus memanggil engkau. Ada pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan nunggu saudara sakit, terus saudara minta doa kepada Bu Neng atau kepada Hilda atau pada saya. Pak Edi, tolong doain besok kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Akeh tunggale. Itu pasti tidak sembuh, banyak kan mati, saudara. Lu tenan, saudara. Nak wes mati, saudara, maaf kata. Sampai ke atas ditanya Tuhan. Selama engkau hidup, apa yang sudah kau berikan untuk saya, untuk aku? Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan sudah kaya. Kau bisa memberi Tuhan 5 miliar itu Tuhan tidak senyum kok. Malaikat diem saja. Tuhan bisa senang, malaikat bisa bersorak-sorak dengan apa? Satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Tuhan tuh kesukaannya hanya jiwa kok. Saudara bawa jiwa datang ke RRS ini, itu malaikat di surga teriak-teriak, tidak karuan, saudara. Benar. Coba mulai hari-hari ini, ajai mereka datang ke RRS, ajai mereka pemuritan di RTM, supaya dibangun, saudara. Di situ. Jangan mau, saudara, silent. Kau sudah diselamatkan mulai hari ini, coba. Supaya Ebenezer itu dekat sekali dengan engkau, saudara. Supaya saudara mengalami seperti itu, saudara. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang. Tuhan ngomong, beri makan mereka. Saudara, apa yang terjadi? Apakah Tuhan tidak memberkati murid-murid Tuhan Yesus? Sisanya berapa, saudara? 12 bakul. Untuk siapa 12 bakul ini, saudara? Untuk murid-muridnya Tuhan Yesus yang 12. Saudara, di situ loh, saudara. Kuncinya, saudara. Kalau Ebenezer selalu ada di dalam hidupmu, saudara. Saudara mulai hari ini melayani Tuhan. Mumpung waktunya tinggal berapa hari ini, saudara? Tinggal 29 hari, tidak salah. Sampai tanggal 31 ya? 30 hari. Melayani. Melayani tidak usah seperti saya. Melayani di gereja, jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, tidak usah. Saudara, doakan saya, doakan RRS, doakan teman-temanmu yang belum terima Yesus, kau tangisi. Itu sudah namanya pelayanan. Mulai hari ini coba, temanmu yang belum terima Yesus. Artinya apa? Belum mengenal Yesus lebih dalam. Sama-sama orang Kristen belum tentu mengenal Tuhan loh, saudara. Di situ. Coba mulai tangisi. Ya, tangisi. Jangan nangisi saya atau Cilda atau Bu Neng. Tangisi orang-orang yang belum mengenal Tuhan lebih dekat. Orang Kristen tuh banyak yang belum mengenal Tuhan. Kayak saya belum lama mengenal Ebenezer loh, bayangno saudara. Saya sudah melayani kemana-mana. Baru diterangkan secara teologis loh saudara. Baru ngerti loh saudara. Ngeh. Walah Tuhan. Ini toh Tuhan ternyata Tuhan. Makanya banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami saudara berkat Tuhan. Ebenezer-nya nggak ada saudara. Di situ saudara. Mari kita semua yang di sini mulai belajar melayani. Saudara, ngonselingi orang kalau ada orang mengalami masalah. Minta pertolongan. Saudara, jangan saudara tutup pintu. Saudara, buka pintu saudara. Tolong mereka saudara. Perhatikan. Kalau dia tidak punya uang, berkati. Aku utang. Jangan diutangi. Bilang aja, saya tidak mau ngutangi, tapi saya punya uang. Aku berkati engkau. Itu sudah pelayanan yang luar biasa, saudara. Seperti itu. Jadi mulai hari ini, yuk. Supaya Ebenezer itu melekat pada hidup saudara dan saya. Melayani, saudara. Mulai. Saudara ikut RRS ini supaya apa? Dipersiapkan. Untuk apa? Menjangkau banyak jiwa. Tidak diam-diam saja. Saudara, ajak temanmu yang belum pernah ikut RRS. Di RRS ada mujizat loh. Benar. Mujizatnya apa? Yang laki cuma 2.
Lincah dan Pak Edi. Aduh, ini sing laki mek dua ya. Saya itu juga heran nih. Banyak dosa mungkin ya yang laki-laki. Yang suka ibu-ibu. Ini ibu-ibu pasti masuk surga semua. Yang laki ini lincah ini. Aduh, kita ini kadang-kala saya malu ya. Ini orang laki kok cuma berdua terus ini bagaimana ini? Yang banyak wanita. Makanya wanita tuh banyak yang masuk saudara ketimbang pria, saudara. Karena pria menggunakan ininya dipakai terus, saudara. Pikirannya. Makanya pria tuh lebih pelit daripada wanita. Benar. Mau nabur saja mikir. Pria tuh seperti itu, saudara. Nanti makan apa anak aku nabur hari ini. Dulu saya seperti itu, saudara. Berbeda dengan wanita. Coba zaman Tuhan Yesus. Istri-istri raja-raja. Ya, bupati-bupati itu orang-orang kaya melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Itu wanita-wanita dipakai Tuhan luar biasa. Kalau wanita itu pakai perasaan. Tuhan Yesus harus aku layani. Ya. Tidak pakai pikiran. Pikiran ini bahaya lincah. Yang laki. Ya. Nah perempuan itu kan perasaan. Roh Kudus itu mainnya di perasaan, di hati. Akan intuisi, akan berbicara. Sudah. Nah pria kan enggak nih. Pinterannya. Ya toh. Kemarin saya berdebat dengan seorang teologi juga. Di penjara. Teologi kok di penjara, saudara. Lulusan teologi. Ya, nerangkan firman itu salah semua, saudara. Saya pernah cerita apa belum ya? Homo dia. Sudah ya, lihat nanti. Homo ternyata. Jadi kasusnya itu pelecehan. Dia masuk ke Wirogunan. Dia kena hukuman 5 tahun setengah pelecehan. Nah, saya taunya dari temannya dia juga ngomong, Pak, ini harus diselamatkan loh, Pak. Tapi ini sekolah Alkitab, Pak. Kita debat kalah, Pak. Oh ya, mungkin Pak Edi bisa menang. Waduh, tuh saudara, saya bingung jadi ini. Nah, teman-teman saya juga ngomong, ini biar urusannya Pak Edi ini tentang kejiwaan. Waduh, saudara. Jadi banyak beban saya, saudara, sebenarnya, saudara. Tapi bebannya tuh ringan setelah saya serahkan Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara, dia homo. Dia kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya tanya, kenapa kamu kecewa? Gini, Pak Edi, pacarku mati. Pacarmu mati. Ya berarti bukan jodohmu toh, saya bilang gitu. Nah itu bukan jodohmu, aku bilang gitu. Nggak bisa, saya sudah minta Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan nggak jawab. Mati itu Pak Edi. Aku sedih sampai sekarang. Padahal aku sekolah Alkitab. Nah, kok kamu nggak tahu? Mati itu kan bukan urusanmu. Urusannya Tuhan, aku bilang gitu. Saya mangkel, saudara. Ngeyel banget. Bener, saudara. Wah, angel banget dikandani, saudara. Akhirnya salah satu di kamarnya dia kan satu kamar tuh paling enggak tuh 10-15 orang. Bicara sama saya, Pak Edi, ini tuh homo. Saya baru kaget, saudara. Saya tanya, pacarmu laki apa perempuan? Laki. Mangkano mati, saya bilang. Ah, ya jelas mati, saya bilang gitu. Loh kok bisa Pak Edi? Tuhan tuh berarti kecemburuan kan pengen menyelamatkan kamu. Kenapa kau tidak mati? Supaya kamu bertobat. Dibikin ini mati supaya kamu bertobat karena Tuhan pilih kamu ketimbang pilih temenmu. Saya bilang gitu sama dia. Kau tahu hukumnya Sodom dan Gomora? Saya bilang gitu. Kenapa Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora? Kamu pernah baca firman itu? Ya bingung, nggak bisa menjawab. Maaf kata, saya bilang. Ayam aja tahu laki perempuan. Kamu manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kalau kamu tidak bisa membedakan mana perempuan, mana laki, aduh, enggak usah sekolah Alkitab, saya bilang. Dia terdiam lama sekali. Pak Edi, masalahnya saya sudah berdoa berulang-ulang kali. Kalau saya minta yang jelek, Tuhan beri. Saya minta yang baik, Tuhan tidak beri. Dia bilang gitu. Salah, kamu tidak pernah belajar Alkitab. Baca Yakobus 1 ayat 12. Setiap pemberian yang baik berasalnya dari atas. Tidak ada Tuhan memberi yang terjelek untuk anak-anaknya. Dia terdiam. Ada loh ayatnya.
Untung saya tuh banyak apal ayat-ayat juga. Nah, saudara, di situ saudara, melayani jiwa-jiwa yang sakit di jiwanya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang sakit jiwa, saudara. Kalau ada saudara, nggak apa-apa. Ada kita RRS ini nih dipakai Tuhan. Benar saudara. RRS ini dipakai Tuhan berbagai macam saudara ilmunya saudara. Benar saudara. Diperlengkapi semuanya sama Tuhan. Baik Ci Ilda, saya, Bu Neng, Bu Tanti, Bu Lanawati, ya Bu Rahel. Diperlengkapi yang lain-lain sama Tuhan. Saya, Pak. Oh, Bu Nastiti. Nggak terima itu nari-nari juga itu karunia itu. Iya. Saudara coba mulai hari ini yuk. Sebelum bulan Desember selesai. Saudara, coba minta Tuhan. Tuhan, aku minta hal yang besar. Yang pertama tadi. Yaitu apa? Jiwa. Jangan uang. Saudara, jiwa. Nanti Tuhan akan berkati saudara. Tapi kalau uang dikasih, besok tidak dikasih lagi. Lah besok wis jaluk, wis minta sudah tak kasih. Tapi kalau jiwa, Tuhan, setiap hari Tuhan, ada 2 sampai 3 jiwa Tuhan aku menangkan. Artinya menangkan gini, orang belum kenal Tuhan, benar-benar tahu Tuhan. Kok ajak ke RTM, belajar firman Tuhan. Itulah yang pengennya Tuhan seperti itu. Engkau ajak RRS, itu yang pengen Tuhan. Seperti itu, saudara. Di situ, saudara. Mulai hari ini coba. Mulai, saudara. Sebelum Desember selesai, saudara. Coba ajak. Mungkin saudara nanti kenalkan Ci Ilda atau saya apa Bu Ning. Tak kenal ke ya temanku. Ya saudara. Lah berarti aku enggak dapat upah Pak Edi. Loh dapat saudara membawa kok saudara. Kita ini cuma alatnya Tuhan. Memberi pengertiannya saudara. Firman Tuhan. Minta seperti itu Tuhan. Supaya Ebenezer itu melekat kepada hidupmu. Sampai di sini Tuhan menolongku. Artinya apa? Memberkati saudara dan saya. Sampai saudara dipanggil pulang. Setiap hari mengalami Ebenezer. Supaya ada sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Yohanes 16, saudara. Saudara mengalami Tuhan itu seperti itu, saudara. Jangan sampai tidak mengalami. Saudara. Saya pernah cerita apa belum kesaksian, saudara. Ini masih mumpung jam 4. Belum lama, mobil saya itu rusak. Mobil saya tuh kuno. Mobil lama, Panther. Saya tuh senangnya Panther. Kenapa kok Panther, saudara? Ceritanya tuh gini. Saya tuh nak mobil diesel Panther itu bisa betulin sendiri, saudara. Dari kaki-kaki mesin, remnya blong tuh saya bisa betulin, saudara. Diam-diam gini, bisa, saudara. Saya bukan sombong, saudara. Tapi kalau sudah turun mesin, saudara, saya angkat tangan, saudara. Karena kunci-kuncinya tuh kan harus lengkap, saudara. Nah, suatu saat rusak, saudara. Karena sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa, saudara. Mobil saya tuh tahun 96, bayangkan, saudara. Tahun 96 Panther, tahun 96 tuh di Koyopo, Panther kotak tuh, saudara. Tapi ratusan jiwa tuh sudah saya menangkan pakai mobil itu, saudara. Benar, saudara. Akhirnya turun mesin, saudara. Saya tuh ketipu. Ketipu dihapusi sama bengkelnya, montirnya. Dicas terlalu mahal, saudara. Nah, waktu itu saya diangkat sama Bapak Gembala, waktu itu menjadi pendeta, saudara. Jadi tidak bisa konsentrasi pikiran saya di telepon sama Montiri. Pak Edi harus setor uang 5 juta dulu apa 4,5 juta itu. Pak 5 juta lah. Pertama. Duh, kira-kira habis berapa Pak? Pak Jas, saya bilang gitu. Montir. Ya kurang lebih 8 naik Pak Edi. Waduh, saudara. 8 naik lah. Tak kira cuma 800.000. Oh, silakan. 8 naik Pak Edi. 8 naik itu berapa? Tak kira 800.000 ya. Ternyata 8 juta naik, saudara. Aduh, saudara. Ah, itu. Nah, Tuhan, ini lagi nggak ada uang ya Tuhan. Lah bayar pakai apa? Nah,
Firman Tuhan ngomong, saudara, Bapak Gembala, kita kan dilantik, dikasih firman. Nggak masuk loh, saudara. Nah, itu kejelekan orang pria itu, orang laki itu, ini loh, pikirannya itu kuat sekali. Saudara, sampai firman apa saja itu nggak ngerti loh, saudara. Saudara, kadangkala ya, ini pikiran ini. Dan akhirnya benar. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya masuk kamar, Tuhan ampuni aku. Aku nggak bisa konsentrasi, Tuhan. Gara-gara montir ini, Tuhan. Kok ya iya loh, Tuhan. Nelpon saya waktu saya baru dilantik kayak gini, Tuhan. Saudara, iblis itu mau curi firman, saudara. Ternyata, saudara. Saya diingatkan, bukankah Yohanes 10 ayat 10 terjadi, anakku? Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri firmanku. Ya salahmu sendiri, nak. Iya, ya Tuhan, ampuni aku salah, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Saya minta ampun. Terus gimana, Tuhan? Ya sudah bilang sama montirnya suruh ngerjain. Saya suruh kerjain karena sudah dibongkar semua, saudara. Benar, saudara. Pelantikan belum selesai, saudara. Itu kan 2 hari. Hari yang kedua saya ditelepon lagi. Pak Edi ini nambah. Waduh, saudara, bayangkan. Gila nggak, saudara? Di situ. Nah, tapi tetap saja Roh Kudus ngomong, bayar. Aku yang akan bayari semuanya. Dan benar, tuh. Begitu saya melayani Tuhan, Tuhan, aku butuh uang. Ini nggak main-main, Tuhan. Tuhan tuh kasih bener loh, saudara. Tak tahu, saudara, ada teman saya, sahabat saya. Pak Edi masih ingat saya, murid saya, saudara. Di penjara, saudara. Sudah bebas, sudah lama sekali. Ya cerita semuanya sama saya. Akhirnya dia berkati saya, saudara. Dia hebat sekarang. Pak Edi, boleh nggak aku memberkati Pak Edi? Oh ya, kok saya disuruh Tuhan nyari nomornya Pak Edi, susahnya minta ampun karena saya tidak pernah bagi, saya bilang gitu. Akhirnya dia minta ke penjara itu. Jadi nomor handphone saya sama KTP saya itu di Jogja. Itu sudah ceritanya di LP 5 LP di Jogja. Itu sudah disahkan ceritanya. Jadi kalau pakai KTP saya boleh masuk, saudara. Di situ ada nomor HP-nya. Jadi tidak ada apa-apa, Pak Edi yang dituntut. Kurang ajar ya, saudara. Di situ. Akhirnya puji Tuhan, saya sampai habis pikir loh, saudara. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Seringkali pikiran ini, saudara. Hati-hati, saudara. Peperangan terbesar itu di sini, saudara. Saat saudara mengalami masalah, sebenarnya iman saudara itu sedang dinaikkan level sama saudara. Saudara ingat speedboat? Speedboat itu, saudara, bisa jalan, yang menghalangi speedboat itu siapa, saudara? Air. Kalau tidak ada air, speedboat tidak bisa jalan. Benar tidak, saudara? Ya kan, saudara? Burung terbang. Yang menghalangi burung itu siapa? Udara. Kalau nggak ada udara, burung nggak bisa terbang, saudara. Sama dengan hidup itu. Yang menghalangi kita apa? Masalah. Kalau masalah nggak ada, saudara, iman kita nggak naik. Nah, hari ini saudara butuh tantangan. Harus butuh tantangan melayani. Tantangan itu, imanmu semakin naik. Mengerti nanti melayani, saudara. Saudara tidak pernah melayani, saudara nggak tahu apa-apa, saudara. Coba saja, saudara. Buktikan, saudara. Saudara hanya taunya firman Tuhan. Saudara tidak tahu tentang mendoakan orang bagaimana. Saudara, di situ saudara harus cermat. RRS ini, Revival Restorasi Service, merestorasi hidup kita, saudara. Yang silent ini, yang diam saja. Supaya apa? Menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, saudara. Kalau saudara melakukan itu, percaya niscaya, saudara, Ebenezer itu akan tetap bersama saudara sampai tahun 2026. Bahkan sampai engkau dipanggil pulang Tuhan, saudara. Baru itu hilang Ebenezer-nya, saudara. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara, berarti Ebenezer tidak sampai kepada saudara. Jadi mulai pertama adalah minta hal yang luar biasa sama Tuhan. Jangan yang biasa-biasa saja. Mulai Tuhan pakai hidupku, Tuhan, untuk melayani banyak jiwa, Tuhan, sekarang, Tuhan. Aku nggak mau, Tuhan, nganggur, silent, diam. Aku mau menceritakan tentang Engkau, Tuhan.
Yang kedua, harus mengalami firman. Caranya bagaimana? Melayani supaya mengerti saudara. Yang ketiga, melayani jiwa-jiwa, memberi makan, mulai action saudara. Saudara jangan sibuk dengan urusanmu sendiri. Kalau hari ini saudara sibuk dengan urusanmu sendiri, di tahun 2026 saudara nggak pernah dipakai Tuhan. Coba saja saudara. Padi mulai menguning saudara. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang akan kita tuai. Gereja kami mulai bertumbuh dengan cepat saudara. Karena kita rajin memenangkan jiwa saudara. Kita nggak memindah orang saudara. Tidak memindah gereja saudara. Jiwa ke gereja saya. Enggak. Saya mencari orang-orang yang belum bergereja. Saya mencari orang-orang yang non-Kristen rata-rata. Saya selalu ajarkan anak didik saya, domba-domba saya yang saya bina. Nggak boleh kamu menginjili di dalam gereja orang lain. Jangan, saya bilang gitu. Nggak boleh, saya bilang gitu. Jangan mencuri dombanya orang lain. Loh Pak, domba itu kan milik Tuhan. Memang, kalau kamu mencuri domba orang lain, kamu nggak bekerja di ladangnya Tuhan. Salah kamu, saya bilang. Jadi saudara, belajar saudara seperti itu. Mulai hari ini, Pak Edi, aku harus bagaimana sekarang? Ajak temanmu siapa, doakan, tangisi. Ajak ke RRS, itu sudah memenangkan saudara. Ajak pemuritan ke RTM, itu saudara sudah memenangkan saudara. Kalau ada orang konseling, kalau ada orang nggak punya, berkati mereka saudara. Jangan tutup mata, aku masih kurang terus. Saudara. Mulai hari ini, ayo kita RRS ini, kita sudah hampir selesai tahun ini. Apa yang sudah kau berikan pada Tuhan? Supaya Ebenezer ini melekat ke dalam hidup saudara dan saya. Ini serius saudara. Ini firman Tuhan. Tahun besok, tahun terobosan. Kemarin breakthrough toh saudara. Rednas saudara. Luar biasa saudara. Saya lihat, walaupun saya tidak ikut saudara, saya lihat pujiannya saudara. Karena kemarin ada yang mengupload Bu Ilda. Tapi cuma sedikit ya. Waduh, kok radowo sisan. Nah, nanti mau dikasih. Puji Tuhan. Nggak ikut tapi bisa ngintip. Saudara. Ya. Nah, di situ saudara. Mari kita semakin RRS ini semakin sungguh-sungguh, saudara. Jangan setengah-setengah. Supaya Pak Ebenezer ini melekat di dalam hidup kita. Puji Tuhan, nggak saya panjang lebarkan. Saya serahkan pada Bu Ilda. Tapi nanti saya minta izin 4:30 saya harus pergi mau buka Zoom lagi, saya harus ngajar lagi. Begitu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Juga selamat Natal. Kalau nanti saya sudah off, selamat Natal dan tahun baru ya. Jangan lupa kirim-kirim, bukan kirim makanan tapi kirim WA itu loh. Merry Christmas Pak Edi. Doakan saya juga, karena saya safari selama seminggu, safari Natal. Saya keliling dari Jawa Tengah, mungkin sampai Semarang saya nanti. Saya akan keliling ke gereja GKG, cabang dari kita, kan banyak sekali. Saya harus menyampaikan firman di sana. Keliling sama teman saya, karena disuruh Bapak Gembala, Pak Edi ini tugas kamu, supaya kamu harus persiapan. Doain saya supaya tetap sehat terus, melayani banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya kembalikan Cilda. Wow, terima kasih Pak Edi buat firman-Nya hari ini, luar biasa ya. Kita sudah belajar hari ini mengenai Ebenezer. Ternyata kita juga beberapa mungkin ya baru tahu bahwa apa sih artinya Ebenezer. Ternyata artinya di dalam Alkitab sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi maksudnya itu bahwa kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Jadi tadi sudah ada 3 langkah ya agar kita dapat mengalami Ebenezer. Tadi sudah diulang beberapa kali oleh Pak Edi ya. Yang mintalah hal yang luar biasa, kemudian minta pengurapan Tuhan dan untuk mengalami firman Tuhan, dan terakhir adalah melayani jiwa-jiwa dan memberi mereka makan. Nah, pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, itu adalah suatu pengalaman pribadi. Suatu pengalaman yang harus kita, yang tadi Pak Edi bilang, minta pengalaman pribadi. Supaya apa? Kita tahu kebaikan Tuhan. Kita mengalami, sehingga kita apa? Kalau kita mengalami, kita bisa menceritakan pada orang lain. Kalau kita nggak ngalamin, gimana kita mau cerita? Ya kan? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22, ini saya dapat yang ini. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup
sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi ini firman-Nya ini berkata bahwa pertolongan Allah gitu kan. Oleh pertolongan Allah aku dapat hidup. Jadi kalau kita hidup sampai sekarang ini bukan karena kuat gagah kita kan. Itu karena pertolongan Tuhan. Hal yang kecil itu kita bisa pakai buat kesaksian. Oh, hari ini Tuhan terima kasih aku dikasih sehat. Sehat aja adalah pertolongan Tuhan. Coba kalau hari ini sakit sampai dimasuk rumah sakit, ngalamin gak enak kan? Kalau kita sehat sampai saat ini tuh puji Tuhan, itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau kita dihadapkan masalah, kita dikasih jalan keluar, walaupun belum ada jalan keluar, kita dikasih kekuatan, itu adalah pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Nah, kesadaran kita tuh harus sampai di situ, sampai di mana ya? Sampai di mana bahwa oh iya ya, ternyata kalau nggak sama Tuhan, gimana aku? Mana kuat saya nanggungnya? Mana kuat saya bisa ngelewatin ini? Mana punya aku kekuatan ataupun semangat untuk menghadapi setiap hari. Karena kalau orang yang sudah butek ya pikirannya, butek saking kelelep sama masalah, sudah ruwet nih otak ini ruwet. Kayaknya buat ngalamin buat istirahat aja, aduh mau istirahat ya, aduh rasanya kok kepala ini ada aja yang dipikir gitu kan. Mau istirahat besok lagi bangun, aduh besok lagi ya mau Tuhan aku mau istirahat tapi bangun besok nanti ngadepin masalah yang sama. Aduh gimana, belum apa-apa udah aduh dan aduh. Nggak ada sukacita dan merasa pertolongan Tuhan itu nggak ada. Itu orang yang benar-benar sudah namanya kalau orang istilahnya bahasa luarnya tuh desperado. Sudah desperate, sudah menyerah, sudah di titik sudah tidak ada pengharapan. Nah, supaya kita tetap berpengharapan. Nah, hal-hal yang kecil yang kita alamin itu harus kita saksikan. Ya, tadi kan dibilang bahwa bahwa aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian pada orang kecil dan orang besar. Ternyata tugas kita juga gitu loh. Memberi kesaksian pada orang kecil kayak Pak Edi bilang tadi, ketemu orang-orang kecil ataupun orang-orang besar gitu. Itu tugas kita. Yang tadi dibilang Pak Edi bahwa tugas kita adalah mengembalakan domba dari awal menjadi penjala manusia sampai di amanat agung, kemudian mengembalakan domba karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan gitu kan. Dan apa yang kuberitakan, jadi apa yang kita beritakan ini juga nggak beda-beda sama yang para nabi, para pendahulu kita, bahkan oleh Musa. Apapun yang kita alami, itu yang kita ceritakan. Itulah yang memang itulah amanat agung, kita menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan. Ya, jadi tetap semangat, tugas kita masih panjang, jadi jangan menyerah. Kalaupun kita sekarang mengalami kondisi yang tidak baik-baik aja, tetapi kita percaya bahwa Ebenezer, balik lagi, pertolongan Tuhan itu ada. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap hari kalau Pak Edi posting renungan pagi ataupun malam, selalu ada kata Ebenezer. Kita tahu, diingatkan lagi bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Waktu pertolongan Tuhan ada, apakah kita mengucap syukur? Bagian kita mengucap syukur setiap hari mengucap syukur, karena kebaikan-Mu Tuhan aku masih ada, kok aku diberikan kekuatan. Terima kasih banyak Pak Edi buat hari ini, firman-Nya sangat menguatkan, memberikan kita pengertian dan kita siap menghadapi tahun 2026. Terima kasih, selamat Natal, selamat tahun baru buat Pak Edi. Sebelumnya kita sama-sama mau foto dulu. Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya, mari kita berfoto sebentar. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya. Oh iya, Bu Ning juga belum menyampaikan firman-Nya ya, kita foto dulu. Oke, ini foto akhir tahun. Hayu yang bisa buka kamera, buka kameranya. Cereng gitu. Yuk. Foto yang cantik akhir tahun loh. Sudah siap semuanya ya? Saya foto 2 kali seperti biasa, gaya biasa dan gaya yang luar biasa ya. Oke, siap semuanya ya? Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Sekarang gaya yang luar biasa.
Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih. Oke, silahkan Bu Ning mau menambahkan sesuatu. Yes, semangat. Ayo terobos. Sungguh memang yang disampaikan Pak Edi. Saya juga kemarin itu yang ngalami yang seperti itu. Kenapa kok merasakan katanya ada Ebenezer, tapi kok kayaknya kalah gitu. Terus saya tanya sama Roh Kudus, kamu ketika ada embel-embel EV, ya kan, evangelis gitu, kok kamu kasih mulanya mulai rontok, mulai luntur gitu. Oh, gitu ya, gitu. Ternyata memang itu merupakan suatu berhala buat saya ya. Berhala kesombongan yang merasa punya posisi, punya jabatan, apalagi mulai dipakai mengudara di radio, mulai dipakai mana itu di SD, di SMP, di SMA gitu. Saya ya itu ternyata kesombongan yang tidak saya sadari. Kesombongan yang tidak kelihatan. Itu yang membuat saya jadi kalah. Dan di sini memang saya harus waspada. Kenapa kok Roh Kudus mengingatkan saya? Kamu tetap waspada nih. Kamu waspada. Apa sih kenapa kok waspada? Ternyata ini Roh Kudus mengingatkan saya. Mungkin ada ini berhala uang. Ya, mulai pelayanan saya mulai mengarah ke duit. Itu juga harus saya waspadai. Mungkin prestasi mulai kan itu loh Bu Neng tuh loh kemarin tuh bawa di SD di SMP itu wow luar biasa. Ini kalau saya nggak jaga hati bener-bener saya saat itu juga terjatuh dan di situ saya buka celah dan ini saya benar-benar harus waspada. Mungkin keluarga merasa keluargaku sudah melayani Tuhan, walaupun tidak tampil di panggung, tetapi dia melayani di mana dia diutus Tuhan. Itu kan ya suatu prestasi juga kan itu. Itu juga harus saya waspadai. Mungkin berhala saya berhala pelayanan, terus kenyamanan, popularitas itu sangat-sangat yang membuat Ebenezer itu tidak bisa masuk di dalam setiap orang yang harusnya menerima Ebenezer. Tetapi kenapa kok masih kalah? Kok masih tidak ada kemenangan? Ya ini ternyata berhala kesombongan yang tidak kelihatan, yang harus kita waspadai. Yuk kita mulai saat ini minta tolong Roh Kudus. Mungkin kita mulai sulit untuk taat pada firman Tuhan. Merasa kalau ini kok tidak sesuai dengan yang kupingini. Seperti yang Pak Edi tadi katakan ya. Aku tuh mintanya duit, aku mintanya kesehatan. Padahal Tuhan maunya jiwa-jiwa. Nah ini kita perlu untuk waspada dan kita harus minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita ini mulai lagi ada ketaatan, supaya kita tidak sulit lagi memakan firman, menerima firman itu. Dan sulit mengakui kesalahan itu juga penting banget. Karena ini tuh kesombongan yang akhirnya membuka celah sehingga Ebenezer itu tidak bisa nyampe kepada kita dan justru malah musuh yang menguasai kita. Dan saat ini memang harus kita mulai fokus, apalagi untuk tahun 2026. Kalau kita nggak benar-benar fokus kepada Tuhan, kita benar-benar dilindes.
bener dilindes oleh roh kesombongan itu. Ya akhirnya kekalahan demi kekalahan terus. Dan kalau sudah kalah, kita mulai nyalahkan Tuhan. Ayo kita mulai sekarang belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus agar supaya kita ini dikoreksi terus dan kita terus mengandalkan Tuhan agar Ebenezer itu benar-benar ada di dalam hidup kita dan kemenangan itu harus ada di dalam hidup kita. Nih, belajar taat, belajar setia, belajar untuk denger-dengeran suara Tuhan. Bukan denger-dengeran suara Tuhan kalau hanya untuk berkat, duit, atau kesembuhan, atau mungkin jodoh anaknya, atau siapa gitu. Tetapi ini kita harus denger-dengeran Tuhan bicara apa, dan kita diutus apa, kita belajar untuk meresponi dengan sungguh-sungguh. Supaya kita enggak terjatuh. Kalau seandainya kita sudah diutus Tuhan, kita dipercaya Tuhan, belajar untuk tetap rendah hati, belajar untuk semuanya ini karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena aku, bukan karena aku sudah piawai dengar suara Tuhan, supaya tidak terus gampang ini loh nabi. Wah, ampun, itu sangat bahaya banget. Dan di sini saya pun kemarin waktu di Rednas, kenapa kok saya tidak ikut yang di grup A? Neng, kamu dari kemarin itu bukan nabi lagi, tetapi kamu itu gembala. Oh gitu. Oke, saya tetap menurut gitu. Tetap ada nabinya, tetapi ternyata panggilan kuat saya ini adalah mothering, seorang ibu yang melahirkan banyak jiwa-jiwa melalui hati. Oke, saya nurut, saya gitu. Bisa toh, loh kok aku kok nggak di nabi ya, kok nggak di sini ya? Oke, saya nurut Tuhan, aku nurut. Di situ saya juga merasa, kok aku gini ya? Sempat dulu saya seperti itu. Loh Tuhan, aku ini bisa semua, tapi kok aku kok lebih condongnya ke B terus ya, aku gitu. Ternyata Tuhan kasih jawaban, kamu lebih cocok di mothering. Oke, saya nurut itu. Itu juga butuh kerendahan hati, bukan kok, oh Nining kok udah di A ya. Bahaya banget loh. Itu kemarin sempat loh di sini, di pikiran. Dan di sini saya diselamatkan. Dan saya ternyata mau belajar nurut. Ya wis Tuhan, aku nurut. Terus saya nulisnya B terus, B terus. Jawabannya sebetulnya A bisa, tapi saya B. B, saya gitu. Karena apa? Saya belajar nurut apa kata firman. Apa kata Tuhan. Belajar taat. Begitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ning buat tambahannya luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi doa, mungkin ada yang mau bertanya atau mau kesaksian berkaitan dengan tema hari ini, yaitu Ebenezer, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan sampai saat ini. Boleh cerita, boleh bertanya, silahkan. Ada? Adakah? Silakan, ada. Untuk sesi doa nanti ya sebentar ya, untuk nanti kita berdoanya nanti kita buka setelah ditutup yang sesi ini. Tetapi kalau mau bertanya boleh. Ada? Diana mau bertanya sesuatu, silahkan. Udah dipilih. Saya kapan tuh ya? Saya dapat masuk, udah berdoa ya waktu itu masuk di RRS. Terus waktu itu kan ada mau didoakan ya. Waktu itu saya dapatnya begini, apa itu dari Roh Kudus ya.
saya minta didoain kan di RRS. Waktu itu saya dapatnya begini, saya minta doain untuk ke rumah di Palembang khususnya juga. Terus shoulder saya kan masih sakit ya bidang ini, tapi dalam nama Yesus sudah mulai balik. Cuma waktu itu ada seorang, nggak usah minta doa, kamu harus mendoakan. Saatnya kamu mendoakan di RRS. Hah? Saya bilang, kamu nggak jangan lagi minta doa, kamu yang harus melayani di RRS. Saya bilang, saya udah itu habis RRS kan saya jalan ya. Tuhan, kalau saya berdoa di RRS, nggak mungkin lah saya kan nggak bukan pendoa Tuhan, haleluya. Jadi waktu itu sih saya mau nyampaikan terima kasih saya datang di sini tuh apakah ini dari Roh Kudus ya, saya udah 2 mingguan ini, terus kemarin juga Pak Edi, loh Diana kenapa kok udah jarang nih, tiap kali ada ini, ya setiap saya ini sebenarnya udah 2 kali saya minta doa, kamu nggak usah minta doa lagi, kamu yang harus mendoakan di sana gitu. Terus ada lagi ministry prayer gitu. Terus kita kan bergrup 4 gitu ya. Terus kita harus bergilir gitu mendoakan seseorang. Tapi Bapak ini selalu ada di grupku 7 kali sesi waktu itu. 4 kali dia sama saya. Terus saya juga ini sama gitu. Kamu nggak usah minta doa, kamu yang harus mendoakan dia gitu. Hah? No, ini kan kami lagi kursus gitu ya. Ya itu sih yang saya kebetulan kemarin ketemu juga sama orang Indo, dia bilang, terus ada juga seiman yang dulu yang kursus kan ikut konferensi atau apa. Diana, aku nggak tahu kenapa teringat ini ada Derek Prince buku tentang doa. Aku nggak tahu untuk kamu ya. Terus saya beli yang second hands gitu. Sebenarnya ini Tuhan bukan untuk belajar berdoa. Ini terus saya baca-baca. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Pelayanan ya. Apakah karena saya memang berapa bulan ini Tuhan bertanya, apalagi bulan November ini, Tuhan maunya Tuhan tuh kehidupan saya ini apa ya Tuhan? Cuma suami saya nggak mau didoain. Orang yang saya melayani di mesbah pun, kalau saya berdoa kayaknya kurang berapi-api ya Tuhan. Kadang saya cuma bilang dalam nama Yesus, Tuhan berjanji kamu sembuh karena bilu-bilu dan kayaknya kurang berapi-api ya Tuhan. Tapi tiba-tiba, oh kemarin itu kepalaku sembuh loh, tapi itu didoakan, tapi nama saya nggak dikasih. Jadi saya itu seperti Bu Nining tadi ya, maaf ya kata-kata saya nggak teratur gitu. Saya pikir gini, saya juga masih mencuri kemuliaan Tuhan ya. Kenapa ya Tuhan, kenapa kok dia nggak terima kasih sama saya? Dia kan di grup saya yang mendoakan kepalanya yang sembuh. Kenapa kok dia terima kasih sama si B gitu ya? Oh ya, tapi kan Tuhan melihat itu sih ujian. Jadi membuat saya tuh, oh artinya saya kurang berapi-api. Jadi ini lagi kembali lagi yang kedua minggu yang lalu, ya udahlah Tuhan kalau di RRS nggak mungkin lah saya mau mendoakan orang. Itu sih yang mau. Apakah saya itu menjadi, ya thank you Bu Hilda. Apakah saya itu apa ya? Apakah Tuhan itu seperti Pak Edi tadi terima kasih. Kadang kita tuh bukan jadi pendeta karena kita itu hidup ini yang saya belajar, yang saya tahu ya. Aku nggak tahu priester sebagai mendoa dan melayani. Jadi saya tuh kalau mendoa, karena kalau jalan pun orang-orang Belanda ya. Kadang saya lihat halo selamat pagi atau selamat siang. Hai, selamat siang. How are you? Kepalaku sakit. Bolehkah saya mendoakan? Boleh aja, tapi aku nggak percaya. Gitu-gitu sih. Jadi, ya, saya pikir Tuhan, dia nggak percaya, ngapain aku mendoakan? Kayak gitu. Jadi, saya tuh memang peperangan masih pikiran. Jadi, itu aja sih yang mau sampaikan. Kalau memang pendeknya, jelas soal wanita ya, pendeknya, Pak Idi terima kasih kesabarannya. Kalau memang Tuhan menghendaki, saya mau melamar untuk berdoa di RRS. Itu saja, thank you. Tapi saya udah ngajak keluarga yang sedang bencana juga di Medan ya. Tahun yang lalu saya sudah bilang, sudah kamu pindah aja. Sekarang mereka rumahnya semua bobol. Tapi saya, aduh, Tuhan, saya juga ada, bukan saya ya, Tuhan memberikan saya profesi gitu, profesi untuk apa yang akan terjadi. Sebenarnya bulan November kemarin saya banyak pendarahan, saya marah-marah. Setelah ada kejadian kemarin bencana di Sumatera, saya tuh kalau udah kejadian seperti itu, setelah itu saya blong gitu. Ternyata keluarga saya yang saya sudah
doakan, saya sudah bilang kamu harus pindah dari situ, kayaknya ya Tuhan bilang nggak mau dengar, sekarang minta tolong, minta ya biasalah gitu. Ya itu sih Ibu Hilda, tolong apakah saya boleh dimuridkan nggak di sini ya? Untuk supaya saya lebih lebih ini lagi gitu ya. Untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kemuliaan Amin. Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Itu Edi. saja sih. Jadi udah Ya, nggak berani minta doa lagi ya. Biasanya Bu Kristianti juga Bu Michelle gitu ya. Tiap kali, ya, ngapain kamu didoakan? Kamu yang harus mendoakan orang di sana gitu. So thank you. iyalah. Bukan Ya, baguslah. kesombongan ya, haleluya. Ini Ya. iblis nyenyah kau. Ini untuk Nah, kemuliaan ya. Tuhan tuh saja. Jadi kalau pokoknya untuk Tuhan harus berani. Ya, minta hal yang besar. Saya aja minta hal besar. Saya tidak mau Tuhan minta hal yang kecil. Aku minta hal yang besar Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan. Harus aku menangkan. Ya, toh. Entah itu tua, muda. Ya, toh. Yesaya 60 tergenapi atas hidup saya. Yesaya 61 juga Tuhan. Ya, ini waktunya memang untuk mendoakan, melayani jiwa-jiwa. Ya, belajar di situ. Makanya melangkah supaya kita mengalami Tuhan. Kalau nggak melangkah-melangkah, saudara, ya saudara nggak mengalami. Ya, contoh seperti orang mau ke luar negeri ke Australia, terus punya uang, terus dia bilang, kamu aja yang ke Australia nanti ceritain pada saya ya. Nggak mengalami kan dia, yang mengalami kan senang ya. Terus padahal yang ngasih uang yang kepengen sebenarnya, tapi kamu aja yang nanti ceritain sama saya. Nah, kan rugi, saudara. Jadi kita harus mengalami sendiri tadi ya, supaya Ebenezer itu terjadi atas hidup kita. Sampai di sini Tuhan tuh memberkati kita. Kalau enggak, saudara mbok ikut Tuhan sampai besok mati. Itu yang Ebenezer enggak pernah terjadi dalam hidup saudara kalau enggak melayani. Benar, saudara. Saya banyak belajar di situ, saudara. Memang enggak enak rasa nyamannya itu. Aduh, sudah zona nyaman, silent, diem saja. Yang penting aku selamat. Nah, itu berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya orang itu. Nah, kalau kita mau di sini, aku mau Ci Hilda, Pak Edi menjadi pendoa. Justru itu yang kita cari. Supaya banyak yang mendoakan. Ya, puji Tuhan, luar biasa Diana ya. Tuhan akan pakai engkau luar biasa sebelum tahun ini selesai. Oke, Kesaksian dikit God bless ya. you ya. Saya juga minta izin ya. Saya sudah setengah Oh iya lima Pak. lebih Ya, 2 iya, menit terima kasih ya. Pak Edi. Tuhan Tuhan memberkati. Terima memberkati kasih Pak semua ya. Edi, Bantu doa terima saya. kasih Ya, doanya juga. yuk. Ya, Tuhan berkati ya semua. memberkati Pak Edi. Ya. Ya, silahkan Bu Aku Tanti boleh bersaksian. kesaksian dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Diana nggak usah takut jadi pendoa. Aku dulu tuh doa dipaksa buning tuh orangnya bener-bener. Aku tuh dulu nggak bisa doa, apalagi doa di depan orang dipaksa buning. Aduh buning kayak gini. Terus lain kali saya doa tuh bawa catatan ya karena ada ibadah-ibadah gitu kelompok. Aku baca catatan itu makin bingung doanya. Ya udah ngalir aja. Apa yang keluar dari hati yang dibimbing Roh Kudus udah keluar aja, mengalir apa yang diperkatakan. Nggak usah takut. Walaupun itu doa hanya sederhana perkataannya gitu, nggak usah takut. Terus dulu juga dipaksa Pak Stip itu melayani karena pas Stip nggak ada di Jepara, yang biasa dengan Pak Stip itu dia tuh suka ini ya, suka manifest-manifest itu, lagi di tempat kos sendiri, udah sore maghrib itu kan gerimis lagi, bener-bener itu tempat kosnya itu surem sama anaknya kecil, berdua aja aku sama bawa temanku juga itu penakut. Coba doakan, aku baru pertama kali itu mendoakan dia, kalau didoakan itu selalu manifest. Coba aku doakan itu suasana seperti itu, dia bilang gini, hihihi aku di sini gitu. Pengalaman seperti itu apa enggak takut ya, baru sekali mendoakan dia manifest bener-bener itu ketawa cekikian orangnya itu. Udah dari itu pengalaman itu kita belajar bagaimana kalau mengatasi orang manifest seperti itu, kita harus berani, kita harus lawan karena kita ada di dalam, punya Tuhan Yesus di dalam kita, roh kita lebih besar gitu aja. Terima kasih. Ayo semangat semua itu bisa untuk mau yang mendoakan dari dulu kita apa ya, semangati siapa yang mau ikut mendoakan. Ayo kita mendoakan. Terima kasih Hilda. Ya, sama-sama Bu Tanti. Jadi
Ya, ini ya tadi ya dikatakan oleh Bu Tanti bahwa kita itu, ayo siapa yang tergerak, silahkan mau mendoakan. Karena apa? Di sini kita belajar mendoakan. Orang itu nggak langsung pinter, belajar belepotan dulu nggak apa-apa, tetapi dengan kita biasa tampil, dengan kita biasa ngomong di depan umum, itu akan terbiasa. Dan nanti Tuhan yang kasih hikmat. Jangan khawatir, jangan bandingkan doa kita dengan doanya Bu Tanti, dengan doanya Bu Ning. Nah, kalau Bu Ning berapi-api, apalagi doanya Pak Edi gitu kan. Tiap orang itu punya stylenya masing-masing. Tetapi kembali lagi, kita pendoa kita harus punya koneksi dengan Tuhan, dan kita harus punya iman bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Kita punya hati untuk mengasihi supaya orang ini sehat, orang ini sembuh, untuk orang ini terlepas. Itu yang nanti kan dinilai sama Tuhan gitu. Kemauan, nah mulai lagi ya, kembali lagi ya. Kita kalau mau bertumbuh bukannya karena bisanya kita, tapi karena kita mau. Mau nggak? Kadang-kadang masalahnya gini, kita ada di kelompok doa rame-rame, misalnya persekutuan doa whatever di mana aja gitu. Kamu doa, enggak, jangan aku dong, kamu aja, tunjuk aja semua orang. Mulai kalau nggak ada yang misalnya contoh di persekutuan doa ada yang ditunjuk pada ngeles semua. Oke, boleh nggak saya berdoa? Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya, kalau ada di suatu tempat nggak ada yang berdoa, mulai berani menawarkan diri. Boleh saya berdoa? Itu membuat kita maju, serius. Kalau kita nggak berani, mau kapan? Mau melayani, ngomong sedikit aja, mau suruh doa aja di depan umum, nggak berani, gimana nanti? Ini adalah latihan supaya apa? Kita hatinya juga terbuka, pikiran terbuka, kemauan. Nanti Tuhan yang kasih kemampuan. Mau dulu melangkah, Tuhan itu. Mungkin awal-awalnya masih berantakan ya. Ada ya yang kalau yang di luar RTM gitu kan, kadang-kadang kan berdoanya ya Bapa, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ya berantakan gitu. Karena kalau kita kan diajarin ya, kalau berdoa kepada Allah Bapa gitu kan, boleh sama dengan Tuhan Yesus sama Roh Kudus, tapi jangan sebentar ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus dicampur-campur. Tapi kalau awal-awal orang itu kita tahu bahwa dia masih belajar, gak apa-apa. Tetapi lama-lama biar kita kasih tahu, oh gini loh cara berdoa. Ya, seperti itu. Sama-sama maju. Tahun 2026 semakin banyak pendoa-pendoa di sini. Puji Tuhan, terima kasih kesediaannya Diana buat mendoakan. Oke. Ada lagi yang mau Disiplin aja sih, boleh enggak? Sorry sedikit aku tambahan. Saya boleh. kurang bisa disiplin aja sih gitu. Kalau saya tuh dulu berapa tahun yang lalu saya ada list itu buku gitu. Jadi saya lihat gitu ya. Karena udah nggak ada disiplin, itu sih yang saya perlu disiplin. Karena Roh Kudus kan mempunyai disiplin itu aja sih. Betul. Thank you. Ada aja gitu. Thank you ya. Thank you ya. Harap menmaklumi. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita juga istilahnya kalau Diana bisa bergabung, waktu Diana bergabung Diana menawarkan diri, monggo. Jadi gitu ya. Soal kedisiplinan itu bagian kita, urusan kita sama Tuhan untuk bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya itulah memang untuk mempunyai, saya dapat sesuatu yang bagus dari seorang hamba Tuhan gitu ya. Saya dengar khotbah bahwa apa? Tidak ada koneksi tanpa komunikasi. Hubungan tidak akan terjadi kalau tidak ada komunikasi. Kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah ngobrol, jangankan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pasangan, dengan suami, dengan anak, gimana kita bisa erat saling mengenal satu sama lain kalau ngobrol aja kagak pernah? Iya nggak? Perlu ada ngobrol, curhat, gitu seperti itu. Oke. Baiklah, kalau tidak ada kita langsung masuk ke sesi doa. Baiklah, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ada di Zoom, yang mendengarkan acara RRS hari ini 1 Desember 2025, sampai jumpa di tahun 2026. Selamat Natal, selamat tahun baru. Sebentar lagi kita masuk ke sesi doa. Jadi kita tutup dulu Zoom yang sekarang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bless you.